Halo, nama aku Iza, Tera 19047 dan di sini aku mau share sedikit tentang kesibukan di luar Tera, terutama tentang bisnis yang aku jalani. Sekarang di luar Tera berhimpun dan akademik, aku ada kesibukan juga ngurus bisnis, yaitu bisnis rental PS5 yang ada di Jalan Sakanagara dan juga Jalan Turangga, ada 2 cabang. Terus aku juga bagian dari tim Diverse Collective, yang mana itu adalah consignment store clothing, khususnya clothing perempuan sih. Di situ aku berperan juga sebagai COO atau Chief Operating Officer, di mana membawahi tim stok dan operasional dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, pertamanya tuh karena kebetulan sempat kepikiran juga dan akhirnya ada peluang tentang modalnya itu ada. Nah, dari situ kepikiran juga kalau yang 5PS itu dari obrolan aku sama kakakku sendiri, pengen mencoba untuk bikin bisnis karena dia kan lulusan bisnis juga, baru lulus, dan aku kebetulan pengen ada income sendiri sebelum lulus kuliah. Jadi nanti supaya udah bisa ngasihin uang sendirilah istilahnya. Nah, waktu itu aku coba-coba dulu, kebetulan ada modal juga, akhirnya tanpa pikir panjang ya udah coba dulu aja kayak gitu sih awalnya. Yang pertama itu ada rental PS5 namanya Stop and Play PS5 dan PS4. Nah, itu tuh jatuhnya kayak ngejual dalam bidang jasa ya, dimana orang-orang bisa datang, bisa cari entertainment dengan bermain game, khususnya game konsol PS5 dan PS4. Nah, itu tuh udah ada 2 cabang. Yang pertama cabangnya ada di Jalan Cakranegara nomor 1, yang kedua ada di Jalan Turangga nomor 11. Nah, selain itu juga kita nge-provide kayak orang-orang selain bisa main ke tempat, kita juga nge-provide kayak si konsolnya yang bisa disewa ke rumah. Ya, kurang lebih kayak gitu sih, dimana kita nge-provide game-game yang terbaru dan sebagainya, dan orang bisa ngerasain experience itu di sana kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini aku sebagai CEO aja sih di Diverse Collective ini. Ini adalah consignment store dari clothing. Sebenarnya ownernya tuh pacar aku sendiri, cuma aku ngebantu jadi CEO-nya. Nah, yaitu Chief Operating Officer, yang mana membawahi tim stockisnya, stock organizer, terus ada tim operasionalnya, admin dan lain sebagainya. Jadi yang berhubungan dengan operasional si consignment store-nya itu sendiri, gitu sih. Oke, tantangannya sebenarnya yang pasti adalah membagi waktunya. Yang kedua, menentukan skala prioritasnya juga. Yang ketiga, harus tetap adaptif sama tren-tren yang lagi booming gitu di lingkungan, karena kan supaya orang-orang tuh tetap pengen datang, pengen beli, pengen main dan sebagainya. Itu sih sebenarnya yang terbesar. Oke, jadi kalau misalnya untuk ngatur waktu sendiri, aku tuh kayak punya catatan atau enggak, kalau di HP itu ada sticky notes-nya juga sendiri, jadi kayak nentuin apa prioritas yang harus dilakuin terlebih dahulu, dari yang mulai dari urgent-nya paling tinggi gitu, yang nggak bisa bener-bener nggak bisa nggak bisa ditunda. Nah, dari situ ya memang pasti ada yang dikorbanin, misalnya kayak ada beberapa acara yang nggak bisa aku datang, atau misalnya ada beberapa hal yang aku nggak bisa kerjain dan sebagainya. Cuma di situ diatur aja dari skala prioritasnya mana yang harus kita kerjakan lebih dahulu, yang lebih penting. Nah, dari situ baru deh kita bisa bagi waktunya mana dulu yang harus kita gitu. Oke, tips and triknya kalau menurut pandangan aku pribadi, yaitu pertama, jangan terlalu banyak mikirin kata orang. Jadi kadang-kadang ada yang mau buka bisnis tapi mikirin, oh kalau kata orang kayak gini gimana ya aku dan lain sebagainya. Pokoknya mulai aja dulu, karena berhasil enggaknya ya udah itu gimana kalian juga. Dan
kalaupun gagal, dan aku pun pernah gagal di salah satu bisnis yang udah aku sempat bikin dulu, dan yang nggak masalah, itu jadi pengalaman dan pelajaran aja buat kedepannya jadi lebih baik kayak gitu. Yang kedua, mungkin kalau aku saranin kayak memulai dari apa yang kalian suka dulu. Kayak misalnya aku kan memang suka dari bermain game konsol sama kakakku sendiri, dan dari situ tercetus supaya bikin rental PS kayak gitu. Nah jadi apa yang kita kerjain itu sesuai dengan apa yang kita suka, jadi nggak jadi beban juga buat kita ngerjainnya kayak gitu sih. Oke, pesan untuk Mas Satera dari aku sendiri, pokoknya jangan takut untuk mencoba, jangan lupa juga tentang prioritasnya. Kalau kalian sibuk di luar atau lain sebagainya, jangan lupa juga sama Tera, jangan lupa dengan akademiknya, karena banyak hal yang bisa buat kalian berkembang. Kalau bisa ambil semua peluang itu gitu, berkembang di luar atau berkembang di Tera dan lain sebagainya. Pokoknya manfaatin semua peluang-peluang yang ada di kehidupan kalian gitu. Oke, halo semua, aku Iza dan kalian sedang nonton Chessy.